Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Senang malam hari ini kita bisa kembali di dalam pembinaan online. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik, yaitu adalah Trust God Even When Life Doesn't Make Sense. Dan kita bersama malam hari ini akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Erik Sudarma. Nah, beliau menyelesaikan studi S1 di dalam dunia teologi di STT Bandung, dan beliau juga sudah menyelesaikan program pasca sarjananya ya MTH di Universitas Duta Wacana Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, Pendeta Erik saat ini menggembalakan jemaat sebagai gembala jemaat di GKMI Kudus, dan beliau juga aktif melayani sebagai pembicara di berbagai macam forum, khususnya ada banyak sekali ya tayangan-tayangan tentang beliau memimpin sesi di camp-camp mahasiswa yang diadakan oleh Perkantas, baik regional maupun nasional, dan Bapak Ibu juga bisa menyimaknya di YouTube. Nah, sudah banyak sekali video yang diupload di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, pada malam hari ini saya ingin mengingatkan sebagai moderator, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama untuk menjaga kelancaran di dalam pembinaan iman online pada malam hari ini. Yaitu yang pertama, saya meminta dengan hormat ketika nanti Pendeta Erik akan menyampaikan sesi, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mematikan suaranya terlebih dahulu, di mute, sehingga tidak ada gangguan dari suara-suara yang mungkin bisa mengganggu seperti itu. Nah, Bapak Ibu boleh membuka video kamera ataupun mematikannya terlebih dahulu, tidak masalah seperti itu. Lalu tadi saya sudah mengingatkan juga di awal, di akhir sesi yang akan disampaikan oleh Pendeta Erik akan ada sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu bisa bertanya kepada beliau dalam dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, bisa ditujukan kepada saya, gitu ya. Nanti saya akan menyampaikan, atau jika ingin bertanya langsung juga bisa, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan, baik melalui icon angkat tangan atau buka kamera lalu angkat tangan seperti saya pada saat ini, gitu ya. Nanti teman-teman saya yang menjadi host dan co-host akan menolong untuk menunjuk siapa yang hendak bertanya seperti itu. Ya, dua hal itu yang ingin saya sampaikan untuk menolong kita menikmati pembinaan iman malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, tanpa berlama-lama saya mengundang Pak Herianto untuk membuka di dalam doa. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai acara kita dengan doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk malam ini. Kami sungguh bersyukur juga untuk hamba-Mu yang Tuhan utus melayani kami pada malam hari ini. Kami mohon biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam hati setiap kami, supaya Tuhan sendiri yang akan menolong kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman-Mu ini, sehingga kami pun boleh mengerti juga apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup kami, di dalam keadaan-keadaan dan situasi kami pada hari ini. Bapak, pimpin dan berkati malam hari ini, semua alat-alat, teknologi, internet, listrik, semua juga bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada gangguan, supaya sungguh pembinaan iman pada malam ini dipimpin Tuhan dan menjadi berkat buat setiap kami. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat malam Pak Erik. Selamat malam Pak Ongki, waktu dan tempat, Yanto, dan semua jemaat yang bergabung, baik dari GKI Stadion dan saudara-saudari lainnya. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan ke Pendeta Erik untuk menyampaikan sesinya. Baik,
Bapak Ibu, saya akan tampilkan bahan pada malam hari ini. Tema kita malam ini adalah Trust God even when life doesn't make sense. Percaya kepada Allah bahkan ketika hidup ini tidak masuk akal atau ketika hal itu tidak masuk akal. Ya, saya mengajak kita untuk membuka kitab Ratapan. Ratapan pasal 3 ayat 26 sampai 36. Ratapan pasal 3 ayat 26 sampai 46. Biasanya yang dikenal dari kitab Ratapan itu adalah pasal 3 ayat 22 sampai 23 sampai ada lagunya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Cuma saya tidak angkat ayat-ayat itu, saya akan ajak kita membaca mulai ayat 26 dan saya ajak kita menyadari bahwa kedua ayat klasik tadi, Ratapan 3 ayat 22 dan 23 itu ada di tengah-tengah syair yang kental sekali dengan ratapan dan keluhan umat kepada Allah terkait dengan penderitaan dan kesusahan yang mereka alami. Ya. Kita akan lihat mulai ayat 26 sampai ayat 36. Saya akan bacakan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mau merenungkan firman ini siang malam dan melakukan kehendak Tuhan. Di Kudus, tempat saya tinggal dan melayani, ada seorang nenek yang pada 20 Desember nanti genap berusia 94 tahun. Kondisinya sehat, kuat, dan tidak pikun, kecuali pendengarannya yang semakin berkurang. Beliau rajin membaca Alkitab, dan katanya sudah 3 kali membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita sudah berapa kali? Beliau juga tekun berbakti, dan beliau bercita-cita. Saya sebut cita-cita karena itu bahasa yang beliau pakai. Ya, beliau bercita-cita bisa ikut merayakan 1 abad GKMI Kudus, gereja tempat saya melayani, pada 6 Desember 2020 nanti. Dia bercita-cita bisa ikut merayakan. Memang sampai hari ini kami belum mengadakan kembali kebaktian di gedung gereja, masih berbakti secara online ya. Dan kami rencana nanti pada 6 Desember akan berkunjung ke tempat beliau merayakan ulang tahun ke-100 GKMI. Namun belakangan ini beliau sering mengeluh. Ibu yang berusia genap 94 tahun pada 20 Desember itu belakangan ini sering mengeluh.
pengeroposan tulang punggung membuatnya sering merasa sangat kesakitan. Dan saking sakitnya pernah dia berkata, kalimat ini sangat berkesan buat saya. Tuhan itu baik, tapi saya kesakitan. Tuhan itu baik, tapi saya kesakitan. Perkataan ibu tua ini menunjukkan adanya ketegangan yang berkecamuk di hatinya sebagai orang percaya. Ketegangan antara apa yang diimani dan tetap diyakini dengan apa yang dialami dan tak kuasa disangkali. Akibatnya terucaplah perkataan yang menyatakan pergumulan imannya tadi. Tuhan itu baik, tapi saya kesakitan. Saudara sekalian, iman Kristen itu bukannya pantang keluhan dan ratapan, tapi pantang berpaling dan pantang murtad. Itu iman Kristen. Alkitab sendiri menyaksikan hal ini. Konon menurut seorang peneliti Alkitab, 40% isi kitab Mazmur adalah ratapan. 40% isi kitab Mazmur adalah ratapan. Lebih jauh, di dalam Alkitab terdapat kitab yang berjudul ratapan. Bahkan kitab-kitab Injil menyaksikan bahwa Yesus pun meratap. Menjelang sengsaranya, ia berkata, tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 38, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Kitab Ibrani menyaksikan bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yaitu Bapanya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Perjalanan hidup Yesus, Tuhan dan junjungan kita, juga diwarnai oleh ratapan dan keluhan, ratap tangis dan keluhan. Semua itu menunjukkan bahwa ratapan mendapatkan ruang tersendiri dalam dinamika hubungan Allah dengan kita umatnya. Diperhadapkan pada berbagai persoalan dan kesusahan, ya, iman Kristen bisa diwarnai rintihan dan tangisan, juga keluhan dan ratapan. Namun iman itu sendiri teguh dan tak tergoyahkan. Dan itu adalah arti iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tema kita hari ini, percaya atau tetap percaya kepada Allah, meskipun itu tidak masuk akal, itu sebetulnya menjelaskan atau selaras dengan arti iman. Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya iman itu bukan sekadar kepercayaan, tetapi keyakinan atau kepercayaan kepada Allah. Jadi bukan sekadar kepercayaan, tapi keyakinan. Iman itu berarti ketetapan hati atau keteguhan batin. Bahasa Inggrisnya adalah determination, ya, the determination of the heart, ketetapan hati. Itulah iman. Sekali lagi, iman Kristen itu bukannya pantang keluhan dan ratapan, tapi pantang berpaling dan pantang murtad. Ini tadi sudah ya, Alkitab menyaksikan bahwa ratapan mendapatkan ruang tersendiri dalam dinamika hubungan Allah dengan kita umatnya. Nah, orang Kristen yakin bahwa mata Tuhan melihat segala ketidakadilan yang terjadi di muka bumi ini. Kita kembali kepada ratapan pasal 3. Kita lihat di ayat 34 sampai 36 tertulis demikian.
kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan Yang Maha Tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Bapak Ibu sekalian, kata Ibrani ra'a diterjemahkan melihat oleh LAI ya. Selain melihat, ra'a juga berarti mengetahui dan memperhatikan. Seperti kalau kita lihat dalam terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Bagi yang punya Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, singkatannya BIS ya. Tertulis untuk ayat 35 sampai 36 demikian. Kalau kita kehilangan hak yang diberikan Tuhan karena keadilan diputarbalikkan, pastilah Tuhan mengetahuinya dan memperhatikan. Ra'ah. Tuhan memperhatikan. Mata Tuhan melihat, itu berarti Tuhan mengetahui dan memperhatikan segala ketidakadilan yang terjadi di muka bumi ini. Yaitu arti mata Tuhan melihat. Tuhan mengetahui dan memperhatikan segala ketidakadilan yang terjadi di muka bumi ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 12 juga menyuarakan kebenaran ini. Tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 12 demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan melihat, dan itu berarti Tuhan niscaya menolong mereka yang berlaku benar dan menghukum mereka yang berbuat jahat. Itu yang ditegaskan di dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 12 tadi. Karena itu, seperti nasihat pemazmur, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Saudara sekalian, ayat-ayat ini sangat indah. Mata Tuhan melihat berarti Tuhan niscaya mengganjar penyerahan diri dan kepercayaan kita kepadanya dengan bertindak membela kita. Sehingga kita terbukti benar dan hak kita terpenuhi. Sepasti terbitnya mentari dan sepasti datangnya siang. Demikian Tuhan akan menunjukkan kebenaran kita dan menjamin hak kita. Dan bukan cuma itu. Orang Kristen juga yakin bahwa hati Tuhan peduli kepada umatnya. Kendati kita umat Tuhan seringkali tidak peduli kepadanya. Kembali kepada ratapan pasal 3. Kita lihat di ayat 26 sampai 33 tertulis demikian. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Intinya, saudara sekalian, kendati kita seringkali tidak peduli kepada Tuhan, dan kita seringkali mengabaikan firman-Nya, sehingga ia terpaksa menghukum kita. Kalau Allah menghajar kita itu tidak pernah dengan sukacita, tapi dia terpaksa melakukannya.
toh demikian, ia tetap peduli kepada kita dan tetap menyayangi kita. Sehingga pada waktunya, ia niscaya akan memulihkan keadaan kita. Ini kesaksian yang disampaikan oleh penulis kitab Ratapan. Kebanyakan masalah kita atau persoalan kita adalah karena kesalahan kita sendiri. Dan bisa jadi karena itu Tuhan menghajar kita atau mengizinkan kita mengalami banyak kesulitan. Toh demikian, Tuhan tetap menyayangi kita dan pada saatnya akan memulihkan keadaan kita. Karena itu, apapun dan berapa lama pun kesusahan kita, menantikan pertolongan Tuhan tidak sia-sia. Itu yang mau disampaikan oleh penulis kitab Ratapan. Apapun dan berapa lama pun kesusahan kita, menantikan pertolongan Tuhan tidaklah sia-sia. Namun, saudara sekalian, semua keyakinan itu tidak serta-merta mengakhiri dan meniadakan segala tangisan dan ratapan. Bukan berarti bahwa kalau orang Kristen yakin, ya, hatinya sepenuhnya yakin bahwa Tuhan menyayanginya dan semua ini akan berlalu, maka serta-merta semua ratap tangis dan keluhan tidak ada lagi. Tidak demikian. Buktinya, bahasa iman dan tangisan, harapan dan ratapan dalam kitab Ratapan, kita bicara tentang kitab yang isinya hampir seluruhnya ratapan, ya. Kita lihat kitab Ratapan itu berujung bukan pada pernyataan yang menunjukkan kemenangan iman, tidak. Sebaliknya pada pertanyaan yang menandakan pergumulan iman. Jadi akhir kitab Ratapan itu adalah pergumulan. Memang di tengah-tengah ada Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 yang kita sukai itu. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tapi itu bukan klimaks dari kitab Ratapan. Coba kita lihat Ratapan pasal 5 ayat 22. Akhir kitab Ratapan. Ya, akhir kitab Ratapan tertulis demikian. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Sebuah pertanyaan. Tapi perlu kita catat bahwa kata sambung imki memang bisa diterjemahkan apakah. Tapi bisa juga diterjemahkan sebagai kata sambung yang bersifat mempertentangkan. Dengan kata lain, kata Ibrani imki bisa juga diterjemahkan tetapi. Kalau diterjemahkan tetapi, berarti ayat 22 ini bukan berupa pertanyaan, ya, tetapi berupa penegasan atau jeritan. Tetapi engkau membuang kami sama sekali. Engkau sangat marah kepada kami. Nah, ini jadi menarik ya. Akhir kitab Ratapan adalah pergumulan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhir kitab Ratapan bukan pernyataan yang menunjukkan kemenangan iman, sebaliknya pada pertanyaan yang menandakan pergumulan, atau kalau itu mau diterjemahkan sebagai pernyataan, pernyataan itu pun menandakan pergumulan tadi. Apakah engkau sudah membuang kami sama sekali, atau tetapi engkau sudah membuang kami sama sekali? Sama ya, intinya adalah itu sebuah pergumulan yang diteriakan. Itu yang dirasakan oleh penulis kitab Ratapan. Nah, dengan demikian, kitab Ratapan mengajarkan kepada kita bahwa iman Kristen itu tidak bersifat statis.
Artinya statis ini adalah melulu berupa sikap pasrah dan nerimo. Ya sudah, kalau ini yang harus saya terima dan saya alami, saya harus mengalami kesusahan dan penderitaan seperti ini, saya harus menderita sakit penyakit seperti ini. Ya sudah, mau apa lagi? Ya, tidak demikian. Melainkan iman Kristen itu bersifat dinamis, bisa berupa pertanyaan dan keluhan terhadap Tuhan atas penderitaan yang dialami. Ya, bisa demikian. Dan ruang itu ada. Di dalam Alkitab ada kitab ratapan yang berujung pada pergumulan. Pergumulan itu bukan dosa. Pergumulan itu bukan tanda bahwa kita berhenti beriman. Pergumulan itu berarti adalah pergumulan iman itu sendiri. Ada ketegangan di sana antara apa yang tetap kita yakini dengan apa yang kita alami dan rasakan. Ada kejujuran di sana. Ya. Nah, saudara sekalian, kita semua menyadari tidaklah mudah mempertahankan iman yang teguh ketika keadaan, situasi di sekitar kita menjadi tidak terkendali dan tidak terhindari. Seperti yang kita alami saat ini ya, di tengah ancaman pandemi. Kita sudah bertekun di dalam iman sekian waktu lamanya. Kita sudah berdoa siang malam agar pandemi ini segera berlalu. Tapi bukan cuma tidak kunjung berlalu, orang-orang yang kita cintai satu persatu menjadi korban pandemi. Termasuk di gereja tempat saya melayani. Sudah cukup banyak anggota jemaat yang mati akibat terinfeksi COVID-19. Tidak mudah untuk mempertahankan iman yang teguh ketika keadaan menjadi tidak terkendali dan tidak terhindari. Apalagi bagi mereka yang di tengah pandemi ini tiba-tiba harus mendapati kenyataan orang-orang yang mereka cintai didiagnosis menderita penyakit yang mengerikan. Kanker misalnya. Dan sulit sekali menjalani pengobatan di era pandemi ini, tidak seperti di waktu-waktu sebelumnya. Mau berobat ke luar negeri tidak bisa. Mau berobat di dalam negeri, pilihannya terbatas. Mau tidak mau harus keluar kota, harus lintas provinsi, dan macam-macam kesulitan lainnya. Ada seorang ibu yang dengan isak tangis menceritakan pergumulannya kepada pendetanya. Suami si ibu ini didiagnosis menderita kanker, sehingga dia tidak bisa bekerja lagi. Dia harus menjalani pengobatan, ya, dan tidak berdaya, tidak bisa bekerja lagi, dan bukan cuma tidak bisa bekerja lagi, keadaan itu membuat sang suami depresi. Untuk menafkahi keluarganya dengan 3 anak mereka, jadi mereka punya 3 anak. Si ibu bekerja siang malam sebagai perawat. Beban yang dipikulnya sangat berat, tekanan pekerjaan, dia bekerja sehari bisa 12 jam, ya, dengan tanggung jawab yang berat, dan itu mulai meremukkan jiwanya. Dia merasa tidak mampu lagi mempertahankan imannya. Dia ingin bertahan tapi rasanya tidak mampu lagi. Dia merasa sulit untuk percaya kepada Tuhan. Dia merasa putus asa
dan dia merasa sendirian. Mendengar ratapan dan keluhan si ibu, si pendeta ingin sekali menyelesaikan masalahnya. Itu keinginan hati si pendeta. Dia ingin beban si ibu segera terangkat. Dia ingin memberikan jawaban jitu yang dapat membangkitkan pengharapan dalam hati si ibu. Saya rasa setiap pendeta seharusnya demikian ya, ketika melihat jemaat yang dilayani atau yang dititipkan Tuhan kepadanya untuk digembalakan mengalami masalah, pastilah seorang pendeta ingin menolong jemaat yang dilayaninya itu. Si pendeta ingin membawa si ibu kembali percaya kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan untuk si ibu bahwa beban yang diizinkan Tuhan untuk ditanggung oleh si ibu terlalu berat. Tuhan ini terlalu berat ini. Ya, dia sudah nggak tahan. Ini melampaui kekuatannya. Itu inginnya si pendeta. Namun setelah berdoa bersama si ibu, si pendeta menyadari bahwa Tuhan itu tetap baik, kendati umatnya sedang di tengah kesakitan. Lalu ia menyampaikan pertanyaan kepada si ibu. Pertanyaan yang telah berulang kali disampaikan kepada dirinya sendiri ketika ia menghadapi keadaan yang tidak terkendali dan tidak terhindari. Pertanyaan itu seperti ini. Mana yang ibu pilih? Tanya si pendeta. Ibu bisa melanjutkan perjuangan ibu dengan mengandalkan kekuatan ibu sendiri, mencoba hidup terpisah dari Tuhan. Ibu bisa menyalahkan Tuhan atas kesusahan dan penderitaan ibu, serta berpaling dari Tuhan. Tapi apakah ini cara terbaik untuk menjalani hidup yang sulit ini? Di tengah segala penderitaan dan kesusahan seperti ini, apa ruginya memilih untuk tetap mempercayai Tuhan, bahkan ketika itu tidak masuk akal? Trusting God, even when life doesn't make sense. Sejenak ibu itu merenungkan pertanyaan si pendeta. Lalu dia berkata dengan lembut, "Tidak ada. Saya tidak akan rugi apapun dengan mempercayai Tuhan. Mungkin saya malahan mendapatkan segala yang saya perlukan." Saudara sekalian, ketika Yesus terpaku di kayu salib, apa yang terlihat, apa yang tampak di depan mata, cuma penderitaan dan kematian. Namun kita tahu oleh kesaksian kitab suci, tangan Allah yang tak terlihat sedang mengerjakan karya kemenangan dan keselamatan. Demikian juga di saat-saat yang paling gelap dalam hidup saudara dan saya. Apapun kesusahan kita dan berapa lama pun itu, bukan nanti, tapi sekarang ini sedang berlangsung, Allah sedang mengerjakan karya kemenangan dan keselamatannya. Itu tidak akan pernah berubah. Jadi akhirnya saya mau tutup dengan ini. Ada seorang anak Tuhan yang membuat akronim TRUST. TRUST itu singkatan dari T, itu turning over every aspect of my life to God. Ya. Menyerahkan setiap aspek kehidupanku kepada Allah. R-nya untuk realizing that He already has a perfect plan for me.
menyadari bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna bagi saya. Understanding that I may not always understand. Memahami bahwa saya mungkin tidak selalu dapat memahami jalan Tuhan, tidak selalu. As seeking His will every step of the way. Mencari kehendak Allah dalam setiap langkah. Thanking Him when things don't turn out as expected. Bersyukur kepadanya ketika segalanya tidak terjadi seperti yang diharapkan. Saya lebih suka menerjemahkannya seperti yang diduga. Ya, bersyukur. Kadang itu kita mengeluh hanya ketika kita mengalami masalah dan rasanya Tuhan tidak kunjung menolong. Tapi kita tidak bersyukur ketika kita tidak bermasalah. Atau ketika yang kita takutkan ternyata nggak terjadi. Kita lupa bersyukur. Fokus kita hanya kepada masalah kita. Sehingga kita tidak mampu melihat di tengah masalah itu ada kebaikan demi kebaikan yang terjadi atas kita atau di sekitar kita. Ya, saya tutup dengan sebuah kisah. Ada sebuah keluarga yang ingin sekali suami dan ayah mereka itu percaya Tuhan. Karena selama hidupnya dia mengabaikan Tuhan. Tidak peduli kepada masalah rohani. Hidup semaunya. Entah kenapa, ya mungkin pastinya ada masalah sehingga dia seperti itu. Waktu kanak-kanak sampai remaja, dia pernah ke gereja, tapi setelah itu sampai usia lanjut, tidak mau lagi menjejakkan kaki di gereja. Beberapa waktu yang lalu, beliau mengalami serangan stroke. Sehingga singkat cerita, beliau tidak sadar. Dirawat di rumah sakit, keluarga meminta saya untuk melayani. Mereka bahkan minta kalau bisa dibaptis. Saya menegaskan bahwa sakramen baptisan itu adalah tanda orang percaya. Tanda bahwa seorang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, telah menerima berita Injil, dan mau menyambut Yesus di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak mungkin melakukan sakramen baptisan kepada orang yang belum percaya, atau menolak untuk percaya, atau dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak dapat menanggapi berita Injil. Namun singkat cerita, karena keluarga sangat merindukan dan mereka percaya bahwa mukjizat bisa terjadi, saya pergi ke rumah sakit dengan catatan tadi, bahwa saya hanya bisa melakukan sakramen baptisan kalau orang itu secara sadar dan sengaja menerima Yesus di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan singkat cerita terjadi, pada kesempatan itu saya mulai dengan doa di ruang perawatan, ya. Beliau dalam keadaan yang tidak sadar, kedua matanya terbuka, tetapi beliau tidak sadar, tidak merespons. Kami berdoa, ada istri dan anaknya, kami berdoa, kami mohon,
Tuhan menolong Bapak ini supaya bisa sadar, bisa mendengar berita Injil, dan mau percaya, mau serahkan diri kepada Kristus. Amin. Lalu saya mulai beritakan Injil kepada beliau. Saat itu saya sendiri awalnya merasa kaget ya, tapi terjadi keajaiban. Waktu saya bertanya, Bapak, kalau saya bertanya, Bapak jawab, boleh jawabnya dengan cara mengedipkan mata. Mata sebelah kiri tidak bisa digerakkan, separuh tubuh sebelah kiri tidak bisa digerakkan, tapi sebelah kanan bisa. Kedipkan mata, atau kalau tidak kedipkan mata, anggukan kepala, atau kalau tidak bisa anggukan kepala, saya pegang tangan Bapak, cengkram tangan saya pada waktu saya bertanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pada saat saya bertanya, apakah Bapak mengerti apa yang saya sampaikan? Apakah Bapak mau membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia melakukan ketiga tanda itu. Dia mengedipkan matanya, dia menganggukkan kepalanya, dan dia pegang tangan saya, cengkram kuat. Saya serasa tidak percaya. Saya bilang, coba Bapak cengkram saya lebih kuat lagi. Dia cengkram, dia coba cengkram saya lebih kuat lagi. Setelah itu saya segera memanggil seorang rekan penatua, karena harus ada yang menyaksikan ini, agar semuanya dapat saya pertanggungjawabkan kepada jemaat Tuhan. Penatua itu juga melihat hal yang sama, sehingga dalam keadaan darurat sesuai tata gereja kami bisa melakukan sakramen baptis dalam keadaan seperti itu, dan ada saksi penatua. Hari itu juga, saat itu juga beliau dibaptis. Nah, sekarang pertanyaannya kan menjadi menarik. Percaya kepada Allah sekalipun itu tidak masuk akal, untuk peristiwa ini, itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Bagi keluarga, stroke yang dialami oleh suami dan ayah tercinta ini jelas itu sama sekali tidak mereka kehendaki, bahkan bayangkan. Tapi itu terjadi. Dan itu mereka pasti membayangkan selanjutnya akan ada banyak kesulitan. Pasti akan ada banyak kesulitan. Bagaimana mereka bisa menjalani hidup selanjutnya? Ada banyak yang harus diurus. Tidak terbayangkan, ya. Tapi kalau fokus mereka ke sana, mereka tidak bisa melihat hal-hal yang baik di tengah malapetaka itu. Dan hari itu mereka boleh melihat keajaiban terjadi. Mereka boleh melihat karya Tuhan berlangsung. Bagi saya punya penghayatan sendiri terhadap peristiwa itu. Bagi rekan penatua, dia boleh melihat dan dia boleh menarik pelajaran tersendiri dari peristiwa tersebut. Nah, karena itu saya mengajak kita di tengah segala persoalan dan kesusahan yang kita alami, ketika keadaan menjadi tidak terkendali dan tidak terhindari, mari kita tetap percaya, walaupun itu sulit. Saya tahu itu sulit, tetapi hal itu ada di dalam Alkitab. Bahwa itu sulit, itu ada di dalam Alkitab.
Dan itu tidak salah. Kalau kita merasa itu sangat sulit, itu tidak salah. Biarlah iman kita tetap teguh. Walaupun harus diwarnai dengan ratapan dan keluhan. Karena memang sulit mempertahankan iman yang teguh di tengah situasi yang tidak menentu. Tapi percayalah, apapun yang kita alami saat ini, dan berapa lama pun itu, menantikan pertolongan Tuhan tidaklah sia-sia. Saya pikir itu yang saya bagikan. Selanjutnya saya serahkan untuk tanya jawab ya. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Erik yang sudah menyampaikan materi yang begitu luar biasa, memberkati sekali ya untuk apa yang telah disampaikan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, sekarang adalah waktu untuk kita bisa berdiskusi. Saya kembali mengingatkan ada 2 cara untuk kita bisa mengajukan pertanyaan, yaitu yang pertama kita bisa tuliskan pertanyaan kita di kolom chat, dan yang kedua Bapak Ibu bisa bertanya langsung seperti itu dengan mengangkat tangan lalu akan ditunjuk. Ya, ini sudah ada yang masuk di kolom chat. Ya, kita bisa lihat yaitu Pak bisa minta tolong dijelaskan lagi tentang trust. Ya, ini akronim yang saya jelaskan tadi untuk menolong kita lebih memahami seperti apa itu percaya kepada Tuhan, yakin akan Tuhan. Yang pertama adalah menyerahkan seluruh aspek kehidupan kepada Tuhan. Bukan hanya aspek-aspek tertentu. Kalau ada persoalan baru kita datang kepada Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi setiap aspek, rutinitas kita setiap hari, serahkan kepada Tuhan. Pekerjaan rutin kita, tanggung jawab rutin kita, mohon Tuhan yang menolong kita agar dapat mengerjakannya dengan baik. Yang kedua adalah menyadari bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna atas kita, apapun keadaan kita. Yang ketiga, memahami bahwa saya tidak bisa senantiasa memahami jalan Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kita, ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawab. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Iman itu tidak menuntut segalanya harus dapat dipahami. Yang keempat, mencari kehendak Tuhan untuk setiap langkah. Konkretnya menurut saya sederhana ya. Mari kita renungkan firman Tuhan, tarik pelajaran setiap hari dari firman Tuhan, dan kita terapkan itu dalam aspek-aspek kehidupan tadi. Baik dalam rumah tangga, pekerjaan, pergaulan, dan sebagainya. Cari kehendak Tuhan, apalagi ketika kita sedang menghadapi persoalan. Cari pimpinan Tuhan. Saya rasa kalau kita sungguh-sungguh mencari, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Yang kelima, bersyukur kepada Tuhan ketika segalanya tidak terjadi seperti yang kita duga, bukan hanya dalam arti positif, tetapi juga negatif. Ya, saya menduga hal yang buruk terjadi, ternyata tidak terjadi, bersyukurlah. Saya menduga hal yang baik terjadi, tapi tidak terjadi. Belajarlah bersyukur juga. Coba lihat hal-hal yang baik
dari atau di tengah persoalan yang kita alami. Ya, demikian. Semoga bisa jelas. Kalau belum, nanti tugasnya Pak Ongki menjelaskan lebih jauh. Oke, Pak. Thank you, Pak. Penjelasannya luar biasa. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Ya, sudah direspon jelas sekali, Pak. Thank you. Ya, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk, yang ingin bertanya seperti ini. Saya akan bacakan. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu tidak masuk akal. Nah, dalam hal musibah misalnya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk keluar dari situasi tersebut? Atau untuk pasrah saja? Nah, lalu yang berikutnya, apakah boleh minta tanda jika kondisi mendesak atau penantian terlalu lama? Kita minta apa saja sejauh itu tidak berlawanan dengan firman Tuhan, saya rasa tidak ada masalah. Minta tanda di Alkitab kan tidak dilarang. Tapi persoalannya adalah apakah Allah mau memberikan tanda? Lah kalau Allah tidak memberikan tanda, apakah kita memilih untuk berhenti percaya? Maka kembali seperti kisah tadi. Pertanyaan si pendeta kepada si ibu yang merasa bebannya terlalu berat, sulit untuk percaya kepada Allah, dan merasa sendirian. Mana cara yang lebih baik menghadapi hidup yang sulit itu? Berjuang sendiri, kecewa kepada Allah, mencoba menjauhi Allah, padahal tidak mungkin kita menjauhi Allah, karena Allah hadir. Atau kita tetap percaya kepada Allah, kendati itu tidak masuk akal. Ruginya apa? Kita tetap percaya kepada Allah. Itu cara si pendeta loh ya. Saya bukan mengatakan bahwa kita selayaknya memilih percaya ketimbang nggak percaya atas dasar untung rugi. Bukan itu. Tapi itu cara si pendeta untuk menolong si ibu yang dalam keadaan depresi tadi. Mana yang lebih baik? Nah, sama. Di tengah segala kesulitan kita, walaupun sulit bagi kita untuk percaya, sulit bukan berarti akhirnya kita harus berhenti percaya ya. Sulit untuk percaya itu bicara masalah pergumulan. Nah, biarlah itu yang kita tekuni, pergumulan itu. Jangan menyerah. Sulit untuk percaya, yes. Ya. Saya pun sulit percaya bahwa orang yang kena stroke itu bisa merespons. Saya sulit percaya. Tapi kan saya tidak menyerah. Dalam pergumulan saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya Bapak ini bisa sadar dan mendengar dan merespons. Merespons dengan positif. Dan ternyata terlepas dari saya beriman teguh atau tidak, Tuhan menciptakan keajaiban. Keajaiban itu bukan karya iman. Bukan. Iman itu sarana berkat. Keajaiban terjadi oleh kasih karunia Tuhan. Namun pergumulan kita tidaklah sia-sia. Pergumulan iman itu akan menjadi sarana berkat Tuhan. Moga-moga menjawab ya. Ini ada yang masuk juga, Pak. Satu pertanyaan. Cara kita untuk melihat sebuah pergumulan itu dari Tuhan atau karena kesalahan kita? Jadi untuk membedakan, bagaimana cara kita untuk membedakan apakah satu pergumulan itu ya memang Tuhan izinkan terjadi atau karena memang itu ya konsekuensi karena kesalahan yang dilakukan. Nah, kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Ya, ini pergumulan ala Ayub ini, ya, ala Ayub. Ayub itu kalau di
lihat di satu sisi dia adalah orang yang katanya paling saleh pada zamannya. Tidak ada orang yang sesaleh Ayub. Tapi itu bukan berarti Ayub sempurna. Kalau dikatakan dia paling saleh, bukan berarti dia nilainya 100 kan? Di satu sisi demikian. Sehingga kalau kita lihat Ayub, nanti silakan dibaca lagi ya kitab Ayub ya. Ayub bukan mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Yang Ayub persoalkan adalah walaupun dia nggak sempurna, tapi dia merasa ketidaksempurnaannya itu tidak layak diganjar sedahsyat itu. Itu pergumulannya Ayub. Kok sampai malapetaka sedahsyat ini menimpa saya? Bukan berarti Ayub mengatakan, aku sempurna, aku enggak, selayaknya aku enggak mendapatkan hajaran sedikit pun. Tidak, dia tidak mempersoalkan itu. Dia menyadari dia tidak sempurna, tapi rasanya kok enggak sebanding dengan malapetaka yang harus dia alami. Dan itu yang membuat dia bergumul. Di sisi lain, kita melihat bahwa memang demikian, ada misteri yang tidak kunjung terjawab, bahkan sampai akhir hayat Ayub. Kenapa dia mengalami malapetaka seperti itu? Ada misteri. Jadi saya pikir begitu ya, kita harus introspeksi di satu sisi, karena kita mestinya menyadari bahwa kebanyakan persoalan kita adalah karena kesalahan kita sendiri. Itu pasti. Kalau saudara-saudara tidak mengakuinya, itu munafik. Ya, saya sendiri mengakui kebanyakan persoalan saya adalah karena kesalahan saya sendiri. Kita harus wawas diri. Saya misalnya kalau saya sakit, saya harus wawas diri. Saya harus periksa diri. Bagaimana saya mengelola hari-hari saya selama ini? Bagaimana pola makan saya? Bagaimana pola istirahat saya? Jadi kebanyakan persoalan kita adalah karena kesalahan kita sendiri di satu sisi. Tapi kalau kita mengalami masalah seperti kembali kepada ratapan pasal 3, ratapan pasal 3 ayat 26 sampai 33 itu kan sebuah pengakuan bahwa memang saya mengalami masalah ini karena kesalahan saya sendiri. Tapi saya tetap percaya nih bahwa Tuhan itu tetap baik dan tidak sia-sia menantikan pertolongannya. Pada saatnya nanti Tuhan akan memulihkan saya. Nah, ini yang harus kita miliki. Ini yang namanya percaya kepada Allah, yakin akan Allah, walaupun itu tidak masuk akal. Kasih karunia Allah itu melampaui segalanya. Dan kita harus percaya itu. Bahkan kita lihat di kayu salib, orang yang oleh dunia ini tidak mendapatkan tempat. Salib itu kan, orang yang disalib itu kan tergantung di antara langit dan bumi. Kalau kita mempelajari budaya salib, itu memiliki makna yang sangat dalam. Artinya, langit menolak, bumi tidak memberikan tempat. Itu arti orang disalibkan. Tidak ada tempat baik di langit maupun di bumi. Itu tempat yang paling terkutuk. Dan selain Yesus, karena Yesus disalib karena difitnah ya. Disolimi kalau Yesus. Tapi dua penjahat itu kan disalib karena memang itulah tempat mereka. Tapi ketika yang satu menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, kepada kasih karunia-Nya, kan langsung tanpa syarat macam-macam. Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat itu ada di sana karena kesalahannya sendiri. Tetapi kasih karunia Allah
lebih daripada itu. Saya rasa hal yang sama berlaku juga untuk kita, umat manusia. Jadi kalau kita mengalami masalah, periksa diri. Kalau memang kita salah, bertobatlah. Tapi di sisi lain, jangan kemudian tenggelam di dalam perasaan terkutuk. Oh ya sudahlah, kalau gitu mati saya ini. Jangan. Karena kasih karunia Allah selalu melampaui kesalahan kita. Ya. Menarik sekali jawaban dari Pak Erik. Nah, Pak Erik, di kolom chat juga ada satu pertanyaan lagi yang ditanyakan. Kalau kita mengambil Yeremia 29 ayat yang ke-11, lalu melihat kisah-kisah masalah hidup yang tidak happy ending, nah kira-kira sejauh mana ayat tersebut dapat kita gunakan untuk menghibur rekan yang sedang mengalami musibah tersebut? Nah, misalnya juga kalau kita lihat di Amsal 23 ayat 18, ya karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, Yeremia 29 ayat 11 itu bunyinya demikian ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang ditanyakan bagaimana cara kita menolong orang yang sedang bergumul untuk memiliki pengharapan, begitu ya, kira-kira. Ya, sejauh mana ayat itu bisa digunakan untuk menghibur rekan yang sedang mengalami pergumulan itu, Pak? Ini termasuk di dalam melihat pengharapan juga ya. Ya, ayat ini bisa saja dipakai, cuma masalahnya begini, kembali ya, di dalam Alkitab itu ruang untuk meratap dan berkeluh kesah itu luas diberikan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai ketika kita berupaya menolong orang yang putus asa untuk memiliki pengharapan, kita tidak memberikan ruang itu. Itu yang namanya bela rasa. Bela rasa Tuhan nyata di dalam Alkitab dengan memberikan ruang yang luas bagi umat untuk meratap dan menyampaikan keluhan mereka tanpa menghukum mereka atau menghakimi bahwa iman mereka lemah atau tidak teguh atau bahkan tidak beriman, tidak. Jadi yang Tuhan minta kan percayalah kepadaku. Itu yang Tuhan minta. Nah, saya rasa kalau kita mau menolong orang yang putus asa, merasa sulit untuk percaya di tengah beban kehidupan yang harus dia pikul, kita harus memberikan hati kita untuk menyelami perasaannya. Nanti ujungnya seperti kisah yang saya sampaikan tadi, setelah si pendeta berdoa, dia mendapatkan hikmat dari Tuhan bagaimana harus berbicara kepada si ibu yang berbeban berat itu. Ya, saya rasa begitu. Ada banyak ayat yang isinya adalah ajakan untuk tetap percaya kepada Tuhan, seperti Yeremia 29 ayat 11 ini. Besok minggu itu saya, besok sudah minggu ya, besok minggu itu saya akan khotbah tentang sabda bahagia Tuhan Yesus. Itu menarik, sabda bahagia. Ada 10 sabda bahagia Tuhan Yesus. Dan itu disampaikan dengan tuturan yang indah sekali, yang mengaitkan sosok Yesus dengan sosok Musa dalam Perjanjian Lama. Musa naik ke atas gunung untuk menerima dasatitah, lalu menyampaikan dasatitah kepada umat. Yesus naik ke atas gunung, kata oros dalam bahasa Yunani itu selain bukit, artinya adalah gunung. Jadi bahasanya itu bahasa Musa dipakai kepada
aksi Yesus, ya. Yesus naik ke atas gunung bukan untuk menerima dasatitah, tapi untuk menyampaikan sabda bahagia. Nah, sabda bahagia itu adalah suatu bentuk sastra kuno yang sebetulnya hakikatnya adalah sabda berkat. Jadi Yesus dengan 10 sabda bahagia itu sedang memberkati. Memberkati siapa? Orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah ini orang seperti apa? Orang yang miskin di hadapan Allah ini adalah orang yang menjadi korban ketidakadilan atau orang yang mengalami kesusahan, tetapi mereka tetap bergumul, berjuang untuk taat kepada firman Tuhan. Yesus memberkati orang yang seperti itu. Ya, orang yang mengalami kesusahan, orang yang mengalami ketidakadilan, tapi dia tetap berupaya untuk taat kepada firman Tuhan. Trust God, gitu ya. Trusting God, even when life doesn't make sense. Orang seperti itu diberkati oleh Yesus. Berbahagialah. Makarios atau makarioi. Itu padanan Yunani untuk kata Ibrani esyer di dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama itu ada sabda-sabda bahagia juga, pakai bahasa Ibrani esyer. Artinya selain berbahagia adalah diberkati. Yesus yang memberkati orang-orang seperti itu, yang mengalami kesusahan, tapi yang berjuang untuk tetap taat kepada Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan. Ya. Ini satu hal yang saya paling suka sama Pak Erik gitu ya. Melihat satu bagian itu dengan begitu luar biasa ya. Maksudnya saya jarang berjumpa dengan seorang penafsir Alkitab yang seperti Pak Erik ini, melihat dari sisi-sisi yang tidak sering dilihat atau bahkan tidak terlihat oleh banyak orang. Menarik sekali Pak, tafsiran tentang 10 ucapan bahagia. Wah, saya perlu belajar nih sama Pak Erik. Pak, ada satu pertanyaan masuk di kolom chat, Pak. Bagaimana harus memahami penderitaan yang bukan karena salah sendiri, seperti anak yang lahir cacat, maaf kata, anak yang lahir kena AIDS, mungkin karena kesalahan orang tua, bukan kesalahan dirinya sendiri. Atau baru-baru ini ada seorang nenek yang dipenggal kepalanya di sebuah gereja di Perancis dan lain sebagainya. Ya, itu juga ada di dalam Alkitab. Realitas itu dirangkul juga oleh Alkitab. Kalau kita baca misalnya ya, Lukas pasal 13 ayat 1 dan seterusnya, di sana ada kasus orang-orang Galilea yang menjadi korban kekejaman Pilatus. Mereka mengalami malapetaka bukan karena kesalahan mereka. Tapi teologi yang dianut umat kebanyakan ketika itu adalah kalau orang mengalami malapetaka pasti karena dosanya. Dan itu ditentang oleh Yesus. Tidak mesti. Ya, kan saya tadi bilang kebanyakan masalah kita adalah karena kesalahan kita sendiri. Tapi bukan berarti semua karena kesalahan kita. Seperti dalam Lukas pasal 13. Kasus yang kedua, yang kali ini diangkat oleh Yesus adalah tentang 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Di antara mereka, pasti ada orang-orang yang nggak bersalah, yang menjadi korban runtuhnya menara Siloam itu. Mungkin menara itu runtuh karena waktu dibangun terjadi korupsi. Atau runtuh karena terjadi gempa bumi. Ya kan? Ini kan sama. Jadi kita mengalami malapetaka bukan karena kesalahan kita langsung. Bukan langsung karena kesalahan kita. Tapi karena kesalahan orang lain. Atau karena faktor lain. Nah, sikap yang Tuhan mau kita miliki adalah tidak menghakimi. Itu yang pertama. Ketika itu terjadi atas diri seseorang.
Ya, bahkan atas diri kita. Jangan kemudian kita, waduh saya ini pasti terkutuk ini. Pasti Tuhan ingat dosa saya yang dulu itu, padahal saya sudah minta ampun sama Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh menyesal, saya tidak lagi melakukan, tapi mungkin hukumannya sekarang. Jangan juga seperti itu. Tuhan bukan pendendam. Tuhan berlimpah rahmat. Atau jangan juga kita berpikir karena salah orang tua saya, maka saya terkutuk. Hukuman orang tua diturunkan ke saya. Jangan juga demikian. Ya, Perjanjian Lama sudah mengajarkan bahwa Amsal ayah makan mangga muda, gigi anak-anaknya yang ngilu. Itu artinya ayahnya yang salah, anaknya yang kena getahnya. Itu enggak berlaku, kata Nabi Yeremia. Orang yang salah itu yang dihukum. Ya. Jadi dosa itu tidak, hukuman atas dosa itu tidak diturunkan ke keturunan-keturunan selanjutnya. Dampaknya mungkin, ya, kalau orang tua kita atau kita berbuat salah, ya, anak kita kan ikut menanggung malu. Kalau kita suka berbohong, anak kita bisa diejek. Oh, itu ayahnya pembohong. Bisa. Tapi sekali lagi, di sini Yesus mengangkat kasus ada orang-orang yang mengalami malapetaka karena kesalahan orang lain. Kalau itu yang terjadi, jangan kita menghakimi atau menyalahkan. Pasti dia punya dosa, belum tentu. Yang kedua adalah, itu kalau kita melihat seperti itu, sebetulnya itu kesempatan bagi kita untuk tadi kembali ya, wawas diri, kita periksa diri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan? Kalau kematian itu bisa datang tak terduga seperti itu. Kita kan nggak bisa mengatur kapan kita mau bertobat, kapan kita mau meninggalkan kebiasaan buruk kita. Kalau kita tunda, kita mungkin nggak punya kesempatan untuk itu. Nah, itu yang mau Yesus ajarkan. Kalau kamu lihat malapetaka, jangan menghakimi. Sebaliknya, kamu harus bertobat. Mungkin kesalahanmu tidak ada kaitannya dengan peristiwa itu, tapi yang kamu pelajari dari peristiwa itu adalah bahwa kematian itu begitu dekat dengan setiap orang. Tidak ada realitas yang begitu dekat dengan kita melampaui kematian. Ya, itu pelajarannya. Baik rekan-rekan sekalian, kasih Tuhan, jika ada yang ingin bertanya, mari silakan bisa mengajukan pertanyaannya mungkin secara langsung. Oke, ini Pak ada yang masuk lagi di kolom. Apakah seorang yang berdosa pasti menderita? Apakah ada kemungkinan seorang berdosa tapi tidak menderita? Menarik sekali pertanyaannya. Ya, pertanyaan ini menarik di satu sisi ya, tapi di sisi lain saya bertanya-tanya, kenapa ditanyakan? Kenapa bertanya demikian? Karena bagi saya kalau Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada orang berdosa, saya bersyukur. Saya bersyukur dan saya harus belajar dari Tuhan tentang itu. Bukannya moga-moga dia celaka. Ini sebetulnya topik yang penting lainnya ya. Ini terkait pertanyaan ini, sebetulnya ini kan yang mau ditanyakan adalah ini masalah hukuman Tuhan atas dosa. Kita kan nggak boleh menghakimi, ya toh. Tapi orang Kristen itu seringkali gini, saya nggak boleh menghakimi, tapi saya serahkan penghakiman ke tangan Tuhan. Dan dalam hati saya berharap Tuhan segera hajar orang itu. Kok nggak dihajar-hajar?
Itu masalahnya, dan itu yang saya takutkan. Jangan-jangan itu yang jadi masalah di sini. Ini isu teologis yang sangat penting ya, yang mestinya juga kita bahas. Tapi tentunya tidak pada kesempatan ini. Saya cuma mau mengajak kita melihat ada ayat yang bagus di dalam Alkitab tentang menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Sebentar, saya coba cek dulu. Oke, coba kita buka Roma pasal 12 ayat 20. Roma pasal 12 ayat 20. Moga-moga menjawab ya, karena saya tidak tahu persis yang ditanyakan itu apa, tapi moga-moga menjawab. Kalaupun tidak menjawab, saya rasa kita bisa dapat berkat tetap dari ayat ini. Roma 12 ayat 20. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Banyak orang Kristen mengartikan ayat ini dalam konteks tadi, menyerahkan penghakiman ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang hajar dia. Ya, dia berbuat jahat kepada saya tetap baik sama dia, tapi dalam hati nih, dalam hati Tuhan sikat dia. Ya, saya kan tidak boleh menghukum orang itu. Saya tidak boleh membalas. Tuhan, ya kamu yang balas. Banyak yang mengartikan ayat ini seperti itu. Bahkan banyak pendeta mengkhotbahkan demikian. Cuma saya mau koreksi penafsiran tersebut. Saudara sekalian, apa yang diangkat oleh Rasul Paulus di sini adalah sebuah budaya hospitalitas kuno. Ya. Bara api itu adalah kebutuhan mendasar ketika itu. Orang selalu memelihara supaya tetap ada dan cukup bara api di dalam rumahnya untuk dipakai bagi berbagai keperluan. Ya, untuk memasak, untuk menghangatkan tubuh, macam-macam. Bara api adalah kebutuhan pokok setiap rumah tangga pada zaman itu. Ketika orang bepergian jauh, lalu pulang ke rumah, biasanya sudah tidak tersedia bara api. Atau kalaupun masih ada, tinggal sedikit. Lalu apa yang dia lakukan? Ketika dia membutuhkannya, dia bisa pergi kepada tetangganya dan meminta bara api. Dan tradisinya adalah ditaruh di wadah di atas kepala. Jadi ini bukan artinya adalah bara api itu semacam lambang hukuman ya untuk menghanguskan orang itu. Bukan, tapi ini adalah lambang keramah tamahan di zaman itu. Ada yang membutuhkan bara api untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, minta ke tetangganya. Maka si tetangga memberikan cukup bara api ditaruh di atas kepalanya untuk dibawa pulang ke rumah. Itu arti ayat ini. Jadi jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Rasul Paulus sedang mengajak kita untuk baik sebaik-baiknya. Bukan tampaknya baik, tapi dalam hati Tuhan hajar dia. Ya, jadi mari kita belajar seperti itu. Seperti Tuhan Yesus yang di atas kayu salib berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun sulit, saya tahu, saya juga sulit untuk tidak membalas kejahatan orang kepada saya pun mengalami kesulitan. Tapi kita bisa belajar dari firman Tuhan, dari teladan Yesus, dengan sarana berkat yaitu doa, kita bisa minta kekuatan dan pertolongan Tuhan. Ya, kira-kira itu yang saya bisa tanggapi ya.
Ya, apakah ada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kita boleh sama-sama belajar? Dengan ada pertanyaan-pertanyaan ini kita juga belajar bersama-sama, saudara. Saya tunggu beberapa waktu. Jika tidak ada, kita akan mengisi form evaluasi ya untuk perbaikan dan kemajuan dari pembinaan iman yang kita terus adakan juga. Apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Adakah yang ingin mengajukan pertanyaannya secara langsung? Oke. Nampaknya rekan-rekan yang lain sudah pada memahami apa yang telah disampaikan oleh Pak Erik malam hari ini. Nah, terima kasih. Sekali lagi saya mewakili Majelis Jemaat, seluruh hamba Tuhan dan juga seluruh jemaat GKI Stadion mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pak Erik malam hari ini yang boleh memberkati kami melalui sesi dan juga pelajaran-pelajaran yang begitu luar biasa malam hari ini. Kiranya Tuhan yang juga terus pimpin pelayanan dari Pak Erik di GKMI Kudus maupun dimanapun Tuhan tempatkan. Bolehkah dengan hormat saya meminta Ibu Yunike Citradi untuk menutup kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk webinar pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, melalui Pendeta Erik, Engkau juga mau berbicara kepada setiap kami. Khususnya Tuhan di dalam kondisi kami hari ini yang banyak mengalami hal-hal yang tidak enak secara manusia, pergumulan, penderitaan, kesulitan, dan tolong kami Tuhan sebagaimana kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Erik yang sungguh dapat memberikan kekuatan, pertolongan, dan memberikan wawasan yang lebih luas kepada setiap kami akan kebenaran firman Tuhan pada saat kami mengalami akan pergumulan, kesulitan-kesulitan yang ada tersebut. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk pembinaan iman yang telah Engkau berikan melalui hamba-Mu Pendeta Erik. Dan saat ini Tuhan, kami tetap menyerahkan Pendeta Erik dan seluruh keluarganya kepada Tuhan. Tuhan juga akan memberkati mereka. Tuhan juga sungguh akan memakai hamba-Mu Pendeta Erik, lebih lagi dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan yang terus dipakai Tuhan, yang terus untuk bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk semua ini Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan setiap kami yang telah mengikuti webinar ini. Terus Engkau akan menguatkan kami, khususnya di dalam saat-saat kami menghadapi pergumulan. Kami tahu akan hati Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan kami bisa mewujudkan hidup kami sesuai dengan hati Tuhan. Dan tetap kami dalam kondisi yang seperti apapun, dalam pergumulan seperti apapun, kami dapat mengerti akan hal yang terindah, yang terus Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan ada penyertaan Tuhan, dan juga selalu kami akan melibatkan Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan kami tersebut. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui webinar pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, rekan-rekan sekalian kasih Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan tanggal 28 November kita bersama-sama juga akan kembali di pembinaan iman online ini bersama dengan Ibu Aileen Mamahit. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk partisipasinya.